Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Wahyuni selaku pengampu mata kuliah pengantar manajemen Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rani Dewi Rahmawati, NIM 21000100062 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu resum buku yang berjudul The Management Handbook. Dalam buku ini, saya meresum 3 bab, yaitu bab 1, organisasi dan koordinasi, bab 2, kepemimpinan, dan bab 5, mengatur orang. Organisasi dan koordinasi. Pengorganisasian adalah menyelaraskan kepentingan strategis dengan prioritas operasional dalam prasyarat dan sarana struktural yang diberikan. Organisasi dan koordinasi ini bertujuan untuk membuat fungsi seluruh institusi lebih dapat diprediksi dan outputnya lebih efektif. Namun, secara internal, organisasi penuh dengan aktivitas yang saling bersaing dan terdiri dari berbagai entitas yang berubah-ubah. Apa yang harus Anda dapatkan dari bab ini? 1. Menjadi akrab dengan konsep kunci koordinasi dan pengembangan organisasi. 2. Memahami kebutuhan organisasi tertentu dari misi lapangan PBB. 3. Dapatkan alat yang dapat membantu Anda meningkatkan cara Anda bekerja dalam organisasi yang mirip jaringan. 4. Memahami alasan gerakan menuju misi PBB yang terintegrasi dan memahami beberapa tantangan praktis untuk bekerja sama menuju tujuan bersama dalam praktik. Prinsip dan praktek. Operasi PBB unik dan kompleks karena keduanya bersifat politis dan birokratis. Mereka bersifat politis di puncak karena negara-negara anggota membuat keputusan yang seringkali tidak optimal. Karena selalu merupakan produk negosiasi dalam pengaturan antar pemerintah, misalnya Dewan Keamanan yang mengamanatkan operasi perdamaian, namun dalam praktiknya para manajer dalam misi lapangan PBB akan terus harus menerapkan mandat yang kompleks, kontradiktif, atau terkadang ambigu saat bekerja lintas tingkat strategis, operasional, dan taktis. Bentuk dan proses organisasi. Secara teori, 3 bentuk organisasi fundamental dapat dibedakan: hierarki, jaringan, dan pasar. Dalam hierarki, koordinasi terjadi secara horizontal antara tugas-tugas fungsional secara vertikal melalui kerangka komando dan kontrol jaringan. Di sisi lain, terdiri dari beberapa organisasi yang terikat secara longgar, dengan koordinasi yang dihasilkan dari interaksi berulang daripada pengaturan formal. Dalam keadaan ini, menyelaraskan aktivitas setiap orang menuju tujuan yang sama dan menyampaikan secara koheren membutuhkan perhatian dan keterampilan manajerial yang berbeda daripada dalam pengaturan hierarkis. Spesialisasi. Spesialisasi mengacu pada pemecahan suatu proses menjadi subproses dan penugasan staf dan sumber daya yang sesuai. Kebutuhan akan spesialisasi di dalam PBB telah menyebabkan terciptanya banyak badan khusus PBB atau dana dan program seperti ONDP, UNFPA, UNHCR, WFF, dan lain-lain yang beroperasi bersama misi PBB di lapangan.
Spesialisasi mengacu pada pemecahan suatu proses menjadi subproses dan penugasan staf sumber daya yang sesuai. Seperti disebutkan di atas, organisasi-organisasi lain ini mematuhi prinsip dan prioritas mereka sendiri, dan masing-masing memiliki struktur manajemen hierarkis dan badan pengawasan antar pemerintah mereka sendiri. Koordinasi. Koordinasi dipahami sebagai rekoneksi dari berbagai hasil subproses. Sementara badan-badan dan departemen-departemen PBB yang disebutkan di atas adalah khusus mereka. Mereka juga dihubungkan bersama oleh Ikatan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan semakin meningkat oleh jaringan hubungan antar lembaga yang integratif. Badan antar lembaga, kelompok kerja, dan struktur koordinasi longgar lainnya seperti ad hoc, gugus tugas, dan lain-lain. Beberapa di antaranya bersifat internal untuk sistem PBB dan lainnya. Yang melibatkan otoritas nasional juga dapat memfasilitasi koordinasi. Koordinasi dengan non-PBB. Aktor luar juga penting untuk keberhasilan misi secara keseluruhan dan istilah koordinasi umumnya digunakan dalam pengertian itu daripada untuk koordinasi internal PBB dan sering menjadi bagian dari mandat misi PBB. Pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi mengacu pada pengelolaan perubahan dalam organisasi untuk menjadikan transformasi sebagai proses yang lebih disengaja dengan tujuan meningkatkan kelangsungan hidup dan efektivitas organisasi. Sebagai subbidang studi organisasi yang berbeda, ini menyoroti aspek perilaku, emosi, dan pentingnya hubungan dalam kehidupan organisasi. Ini karena setiap perubahan dalam organisasi memerlukan perubahan perilaku individu, mencairkan kebiasaan dan kerutinitas lama, dan mengatasi ketakutan akan hal baru atau tidak dikenal. Misi PBB terintegrasi, mengorganisir dan mengoordinasikan pekerjaan perserikatan bangsa-bangsa merupakan tantangan di semua tingkatan strategis, operasional, dan taktis. Dinyatakan dengan jelas bahwa prinsip tersebut harus ditetapkan dimanapun PBB memiliki country team atau terdiri dari badan-badan PBB, dana, dan program yang beroperasi di negara tersebut. Dan operasi pemeliharaan perdamaian multidimensi atau misi kantor politik. Keterbatasan integrasi PBB. Namun, terlepas dari evolusi yang cukup besar dari konsep integrasi di dalam PBB, manfaat integrasi yang dimaksudkan belum sepenuhnya terwujud karena realitas struktural dan politik dari pekerjaan PBB. Dalam konteks ini, integrasi yang efektif di lapangan seringkali bermuara pada kepemimpinan dan kepribadian dalam misi PBB dan program dan dana PBB yang diwakilkan dan komunikasi seperti jaringan yang efektif. Bab 2, kepemimpinan. Tentara masa damai biasanya dapat bertahan hidup dengan administrasi yang baik ditambah dengan kepemimpinan yang baik yang terkonsentrasi di bagian paling atas. Belum ada yang menemukan cara mengelola orang secara efektif ke dalam pertempuran. Mereka harus dipimpin. Seorang pemimpin tahu bagaimana membawa perubahan ketika diperlukan dan bagaimana menginspirasi dan memotivasi staf untuk bekerja sama dalam mengimplementasikan strategi dan misi organisasi, terutama ketika misi itu sedang ditantang. Apa yang harus Anda dapatkan dari bab ini? 1. Apa yang membuat seorang pemimpin efektif? 2. Apa perbedaan gaya kepemimpinan itu? 3. Bagaimana mengembangkan keterampilan kepemimpinan? 4. Bagaimana memotivasi orang di sekitar visi? 5. Bagaimana menjadi manajer sekaligus pemimpin?
prinsip dan praktek. Anda bisa menjadi manajer yang baik sekaligus pemimpin yang menginspirasi. Pengelola dan memimpin sebagian besar saling melengkapi dengan aktivitas yang sering tumpang tindih. Sementara manajer berurusan dengan kompleksitas dan mengawasi bagian-bagian organisasi. Pemimpin berurusan dengan perubahan dan mungkin menantang status quo. Manajer yang bijaksana adalah yang tahu bagaimana dan kapan harus memimpin dan pimpinan yang luar biasa yang juga tahu bagaimana mengelola. Tidak ada satu jenis pemimpin yang efektif, dan gaya kepemimpinan yang berbeda perlu disesuaikan dengan organisasi dan situasi tertentu, termasuk yang penting situasi krisis. Semakin banyak Anda dapat mengembangkan berbagai gaya, semakin sering dan lebih efektif Anda dapat melatih kepemimpinan. Dan sementara Anda mungkin menemukan apa yang disebut pimpin alami, banyak dari keterampilan ini dapat dipelajari dan dikembangkan. Visioner. Visi yang baik akan memberikan rasa nilai dan arah bersama untuk meyakinkan orang-orang yang enggan bahwa mereka pada akhirnya akan mendapatkan manfaat dari perubahan yang akan dibawa oleh visi tersebut ke dalam kehidupan profesional mereka. Komunikator dan pendengar. Sama pentingnya dengan kemampuan untuk menyusun visi adalah kemampuan untuk mengomunikasikannya dengan jelas dan ringkas. Sama pentingnya dengan kemampuan untuk menyusun visi adalah kemampuan untuk mengkomunikasinya dengan jelas dan ringkas. Motivator. Dikatakan bahwa di PBB, kepemimpinan yang kuat dan tidak adanya kepemimpinan memiliki efek pengganda yang tidak proporsional. Pemimpin yang kuat menarik staf terbaik dan mengeluarkan yang terbaik dari semua staf. Melibatkan mereka tentang pekerjaan dan kehidupan mereka, mungkin satu-satunya cara untuk mengetahui hal ini. Sebaliknya, kepemimpinan membutuhkan keluar dari jalan dan kantor seseorang untuk terlibat langsung dengan staf. Misi lapangan PBB. Seperti banyak lingkungan multikultural, dapat menjadi tempat konflik dan ketegangan di antara karyawan. Memahami sifat konflik dan mempelajari keterampilan resolusi. Konflik sederhana membantu Anda berkontribusi pada lingkungan kerja yang ramah dan adil. Sementara pemicu konflik mungkin sepele. Alasan yang mendasari permusuhan di tempat kerja umumnya lebih luas, dari komunikasi yang buruk hingga bentrokan kepribadian atau gaya kerja yang berbeda. Pembangunan koalisi. Operasi besar yang mengambil beragam tugas, seperti misi lapangan PBB, tidak dapat bergantung pada kepemimpinan satu orang, melainkan membutuhkan tim pemimpin. Oleh karena itu, para manajer dengan tepat mendedikasikan banyak upaya untuk mengumpulkan dan memelihara tim kepemimpinan yang berfungsi, yang menyatukan keterampilan dan atribut yang saling melengkapi. Akuntabel. Pemimpin yang baik membuat keputusan yang baik. Mereka melakukan ini dengan mengidentifikasi dan menilai biaya relatif, manfaat, dan resiko yang melekat dalam setiap keputusan. Mereka juga memiliki keterampilan untuk mengkomunikasikan keputusan mereka dengan baik. Namun, para pemimpin yang dihormati dan dipercaya adalah mereka yang tidak hanya bertanggung jawab atas keberhasilan, tetapi juga atas kegagalan. Bab 5. Mengatur orang. Tidak ada pengganti untuk mendapatkan orang yang tepat ke dalam pekerjaan yang tepat, pada waktu yang tepat, dan hanya untuk waktu yang diperlukan. Mengelola orang adalah tentang memberdayakan dan memotivasi staf untuk tampil di level tertinggi mereka, secara individu dan kolektif. Sementara negara-negara anggota mengharapkan sumber daya tersebut dikelola secara efisien dan efektif untuk mendukung mandat yang kompleks. Personal PBB banyak diantaranya bekerja keras dalam konteks berbahaya dan terisolasi 6 atau 7 hari per minggu
berharap dilakukan secara adil dan didukung dengan baik oleh negara-negara anggota dan manajemen PBB. Apa yang harus Anda dapatkan dari bab ini? 1. Bagaimana berkomunikasi dengan tim Anda. 2. Cara menggunakan alat manajemen yang tersedia. 3. Bagaimana menghargai kinerja yang baik dan meningkatkan kinerja yang kurang baik. 4. Bagaimana mencegah atau menyelesaikan konflik staf. Prinsip dan praktek. Untuk menjadi manajer orang yang sukses, seseorang harus menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan memotivasi staf untuk melakukan yang terbaik. Mereka menciptakan budaya dan suasana kerja yang akan membantu staf mereka unggul dan bergaul dengan baik dengan orang lain dalam organisasi. Libatkan mereka dalam keputusan yang didelegasikan jika perlu. Dokumentasikan kinerja yang buruk dalam alat formal seperti EPAS dan rencana peningkatan kinerja. Pemberdayaan melalui informasi. Seperti dibahas dalam bab sebelumnya, staf diberdayakan dan kinerja mereka ditingkatkan ketika mereka merasa bahwa manajer mereka memberitahu mereka tentang perubahan dalam organisasi yang lebih luas dan tim mereka. Agar staf tetap termotivasi, mereka perlu memahami gambaran yang lebih besar. Tugas manajer adalah untuk mengirimkan semua informasi yang secara luas relevan dengan tujuan dan tugas tim mereka. Tentu saja, memahami perlunya kerahasiaan informasi sensitif tertentu terutama yang berkaitan dengan resiko kebocoran dokumen dan penerusan email oleh staf internasional dan nasional. Alat manajemen orang. Semua karyawan organisasi direkrut berdasarkan deskripsi pekerjaan yang menjelaskan tugas dan tanggung jawab posisi mereka serta pengalaman dan kualifikasi minimum yang diperlukan. Sistem penilaian kinerja. Setiap organisasi yang sukses memiliki sistem untuk mengevaluasi kinerja stafnya. Merupakan kewajiban bagi manajer untuk memahami pentingnya sistem manajemen kinerja yang ada di organisasi mereka dan menerapkannya dengan tekun. Tujuan dari alat manajemen kinerja adalah untuk mengenali orang yang berkinerja baik, untuk mempertahankan mereka dalam organisasi dan untuk memfasilitasi promosi mereka. Sistem penilaian kinerja elektronik EPAS. Alat utama PBB untuk penilaian kinerja adalah EPAS. EPAS adalah dirancang untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan dengan mendorong tingkat keterlibatan dan motivasi yang tinggi, meningkatkan partisipasi staf dalam perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan. Kelemahan sistem peradilan administrasi PBB mempersulit para manajer untuk menangani kasus-kasus yang jelas tentang kinerja yang sangat buruk melalui alat EPAS. Sistem penilaian kinerja biasanya mencakup 3 komponen dasar. 1. Rencana unit kerja. Rencana menyiapkan rencana kerja unit. Manajer bertanggung jawab untuk membagikan draft tersebut kepada anggota unit. Rencana kerja individu. Setiap karyawan harus memahami bagaimana tugas mereka berkontribusi pada keberhasilan unit mereka. Rencana kerja individu seperti kontrak yang menjabarkan tujuan yang ingin dicapai oleh anggota staf selama periode pelaporan. 3. Penilaian siklus. Akhirnya, penting untuk mengambil stok keseluruhan dari apa yang telah dicapai selama siklus kerja. Kemajuan apa yang Anda telah capai oleh kelompok? Apakah rencana kerja unit sudah dilaksanakan? Bagaimana setiap individu berkontribusi pada pencapaian kelompok, yaitu apakah rencana individu telah terpenuhi. Dengan demikian, harus ada percakapan yang komprehensif antara manajer unit dan staf tentang pencapaian periode sebelumnya. Bagaimana mengelola kinerja? Menjadi manajer yang efektif membutuhkan keseimbangan antara penggunaan penguatan positif dan negatif dalam mengelola kinerja. Tantangan dasar bagi seseorang manajer
di PBB adalah mengidentifikasi penghargaan bagi yang berkinerja baik, menemukan cara untuk membantu di bawah kinerja meningkat, dan untuk menemukan tempat bagi kinerja buruk kronis. Berikut ini adalah beberapa tips bermanfaat untuk mengelola kinerja. Simpan catatan tertulis tentang kinerja staf Anda. Catatan tertulis tentang kinerja sangat memudahkan penyelesaian penilaian kinerja pada akhir periode pencatatan. 2. Menghargai kinerja yang baik. Manajer yang baik akan mencari penugasan khusus untuk staf yang berkinerja terbaik dan memberi mereka kesempatan untuk berpartisipasi dalam proyek yang akan membuka pintu bagi mereka. Mengatasi kinerja yang kurang baik. Tujuan dari intervensi ini adalah agar supervisor dan karyawan memahami dengan tepat mengapa kinerja dianggap buruk. 4. Mengatasi kinerja buruk yang terus-menerus. Jika pada akhir periode pelaporan, setelah tindakan korektif dicoba, kinerja masih belum membaik, manajer harus memberitahu anggota staf bahwa kinerja buruk akan dicatat secara resmi. Kehidupan pribadi karyawan. Menghormati keragaman dengan demikian cukup penting. Ketahui latar belakang anggota staf dan keadaan pribadi dalam batas-batas yang sesuai. Menanyakan tentang kesehatan pasangan yang sakit atau bagaimana keadaan anak-anak, membangun kepercayaan dan menunjukkan minat pada karyawan sebagai pribadi yang utuh, bukan hanya sebagai seseorang yang dapat melakukan pekerjaan untuk Anda. Sistem rekrutmen PBB. Konsep di balik daftar nama untuk misi lapangan adalah untuk memenuhi standar perekrutan PBB yang ketat yang membutuhkan proses persaingan global. Sementara juga mengisi lowongan dengan cepat melalui kandidat yang telah dinilai sebelumnya yang dapat segera dibawa ke kapal. Mengatasi konflik tanpa mengatasi konflik tempat kerja. Mengatasi konflik tempat kerja. Tekanan dan isolasi misi lapangan menciptakan kondisi di mana konflik dapat dengan mudah muncul di antara staf. Keberhasilan Anda sebagai manajer sebagian besar akan diukur dengan kemampuan Anda mengelola hubungan dan konflik. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.